Telah hadir di sini ada Dr. Ahmad Tamim Sadewa, PhD, dan juga ada Dr. Gunadi, PhD. Nanti untuk klasternya yaitu ada molekuler, genetic diseases, neoplasma, dan kardiologi. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Hamim dan juga kepada Dr. Gunadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta para dokter yang berbahagia. Jadi ini sudah pertemuan yang kesekian kali dan tentunya selama jeda waktu 1 minggu atau 2 minggu ini sudah ya mengumpulkan cukup banyak informasi tambahan yang tentunya bertujuan untuk melengkapi proposal sudah ada. Jadi pada siang hari ini kita meneruskan diskusi yang telah lalu, yang telah kita kerjakan. Kemudian juga follow up poster yang kemarin juga sudah dibuat. Jadi kira-kira sampai dengan saat ini apakah ada masalah atau kendala dalam pembuatan proposal, kira-kira di sebelah mana gitu. Kemudian juga mungkin materi atau di metodenya yang belum sempurna bisa ditanyakan ya, atau mungkin ke arah metodologinya mungkin, atau ke arah analisa datanya seperti apa. Kira itu. Jadi karena waktunya memang tidak terlalu panjang, mungkin bisa dimulai saja dengan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan progresnya dan juga menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Saya kira itu yang penting ya pertemuan siang hari ini. Mungkin bisa ke peserta sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Bismillah ya. Suara saya bisa didengar ya? Jelas. Ya, jelas sekali di sini. Silakan. Ya. Jelas. Oke. Terima kasih Dr. Amin. Ini saya mau menanyakan, jadi yang kemarin itu judul saya adalah hubungan antara bapak glikemik makanan dan kadar insulin, IGF-1 dan mikro-RNA pada eggnog vulgaris. Nah, waktu yang lalu pada saat poster itu yang saya ajukan adalah mikro-RNA-nya itu LED7. Jadi kemudian saya belajar pakai Mirtarbase itu. Saya mencari untuk target genes IGF-1 itu ada 2 Mirna di situ yang ada, yaitu HSA Mir1 sama HSA Mir27A3P. Jadi malah yang LED7-nya itu tidak ada. Kemudian saya mencari lagi, saya dapat artikel itu tentang Mirna pada sebaceous lipogenesis. Di situ yang berpengaruh adalah yang upregulated pada lipogenesis di kelenjar sebacea itu adalah MIR203 dan MIR5743P, yang downregulate-nya MIR7. Nah, jadi kalau lihat dari yang di artikel itu dari MIR yang bermakna pengaruhnya pada lipogenesis di situ, kelihatannya tidak ada yang targetnya IGF-1. Kalau di yang dari Mirtarbase itu memang untuk yang HSA Mir27A3P itu ada targetnya itu IGF-1 dengan minimum free energy itu ada yang cukup ini ya -18 itu. Yang HSA Mir1 itu saya lihat dia ekspresinya tidak ada yang di adiposit, banyaknya yang di muscle, di otot, dan di sini otot jantung. Saya terus terang bingung. Kemudian untuk yang harus saya pilih atau bagaimana saya harus memilih Mirna yang sesuai dengan penelitian saya.
Terima kasih, mohon petunjuknya. Iya, terima kasih Dr. Neneng. Ini saya coba untuk memberikan komentar ya, nanti mungkin Dr. Gunadi juga akan menambahkan nanti. Jadi memang kalau kita melihat ceritanya Dr. Neneng tadi memang agak membingungkan, bukan agak ya, memang membingungkan tuh. Tapi begini, jadi kita memilih gen itu biasanya memang ada dua cara ya. Yang pertama kita tadi search paper-paper itu ya. Kemudian dari paper itu mana yang bermakna gitu, tanpa mempertimbangkan bagaimana patofisiologinya. Jadi nirna yang ini itu yang berkaitan dengan target atau penyakit yang kita tuju itu. Dan yang kedua adalah dengan kita memahami patofisiologinya. Jadi tadi kan sudah disampaikan bahwa nirna itu mentarget HIF1 kan ya, sehingga dicari di literatur Mirna yang memang dia bisa berikatan atau bind dengan HIF1 gitu. Itu kita mengesampingkan apakah Mirna itu bermana atau enggak gitu. Tapi targetnya adalah HIF1 gitu. Jadi memang ada dua cara seperti itu. Yang baik memang dua-duanya kombinasi. Jadi bahwa secara patofisiologi Mirna itu memang memiliki efek ke HIF1 dan nanti tentunya akan berpengaruh ya pada outcome-nya, yaitu acne ya kalau salah ya. Dan yang kedua secara statistik juga itu bermakna gitu. Dari literatur juga bermakna secara statistik, sehingga itu yang dua-duanya itu. Nah tentunya sekali lagi yang ideal yang dua-duanya tadi. Nah kalau kita berada dalam kondisi yang tidak ideal, maka kalau kita lihat sebenarnya lebih pada pemilihan Mirna yang mempengaruhi HIF1. Kalau ini pendapat dia, jadi bukan yang berdasar statistik. Sebab kalau kita mendasarkan pada statistik itu akan berbeda tiap populasi, seperti itu. Jadi akan background genetik itu akan berperan di situ, sehingga di penelitian yang dilakukan di satu negara itu akan berbeda dengan di negara atau populasi yang lainnya, seperti itu. Tapi kalau dasarnya adalah pemahaman patofisiologi bahwa ini Mirna itu mempunyai kemampuan untuk bind dengan HIF1 dan seterusnya, maka beda populasi itu tidak masalah gitu ya. Artinya yang ditemukan bermakna di luar negeri atau di negara yang lain, di populasi yang lain, kalau itu berbasis pada patofisiologi, biasanya peluangnya untuk juga bermakna di populasi kita juga lebih tinggi gitu daripada yang pertama tadi gitu. Jadi pertimbangannya itu. Jadi kalau berdasarkan ya ini saya pendapat saja ya. Jadi pendapat saja, maka kok saya cenderung untuk mencari yang tadi yang secara patofisiologi bisa dijelaskan bahwa memang dia mempengaruhi entah itu binding ke HIF1 mRNA, kemudian dia tidak bisa ditranslasikan, atau dia binding ke mRNA HIF1 kemudian didegradasi itu mRNA-nya sehingga dia menurunkan longevity dari HIF1 mRNA. Mungkin itu dari saya komentar yang ya sementara nanti bisa mungkin Dr. Gunadi bisa menambahkan. Saya boleh nambahin sedikit nggak mungkin untuk penjelasannya tadi tentang jurnal yang saya dapatkan untuk sebaceous lipogenesis itu. Jadi di jurnal itu peneliti itu menginjus lipogenesisnya dengan dia menggunakan kultur serosit SD95. Dia menginjus lipogenesisnya menggunakan asam linoleat dan sigletazone. Jadi itu juga unsur yang menginjus lipogenesis melalui PPAR. Nah, kemudian yang saya bayangkan adalah karena di sini gini, apakah saya bisa menggunakan dasar dari artikel itu? Karena yang terkait dengan penelitian saya itu adalah lipogenesis yang diinjus oleh insulin IGF-1. Jadi mungkin ekspresinya juga jadi mungkin berbeda gitu.
Kira-kira itu ngaruh nggak? Karena itu kan di kultur ya, di kultur, dan yang menginjus adalah dua itu. Mungkin minta pendapat, karena di sini juga dikatakan bahwa di hasil penelitian tersebut jadi berbeda dengan penelitian sebelumnya yang di situ pada lipogenesis misalnya mendapatkan MIR 33, MIR 122, 370 dan seterusnya, yang ternyata beda dengan yang didapatkan pada sebosit. Nah, di situ peneliti ada dua pendapat. Yang pertama mungkin itu untuk menunjukkan memang beda lipogenesis pada sebosit dengan lipogenesis pada adiposit. Atau bisa juga mungkin harus menggunakan metode yang lain. Begitu kalau kata si penelitinya. Ya, mungkin bisa saya komentar ya, bahwa untuk satu outcome itu kan diperlukan atau berperan beberapa pathway yang berbeda. Ya, jadi dengan satu outcome tapi pathway-nya banyak gitu. Nah, saya kira perlu dilihat lagi pathway-nya itu ada berapa sebenarnya. Tadi dikatakan ada di IGF, kemudian dari PPAR yang kemudian menggunakan asam linoleat ya tadi kalau salah ya linolenat, asam linolenat untuk menginduksi hipogenesis itu ya. Nah itu coba dikirakan teori, yaitu disusun dulu pathway-nya ya. Jadi memang kelihatannya ada banyak pathway yang berperan karena ini multifaktorial. Biasanya kalau multifaktorial itu ada beberapa pathway dan tentunya semuanya berkontribusi. Cuman memang kontribusi itu akan berbeda besarannya. Kita harus memilih pathway mana yang paling dominan ya untuk terjadinya penyakit yang kita tidak teliti. Ya seperti itu. Jadi nanti tidak masalah. Jadi itu menjadi pengayaan ya, kita enrichment untuk proses lipogenesisnya gitu. Tapi saya tidak bisa menjawab sekarang itu bagaimana ya. Tapi kira-kira bahwa itu kita buat mappingnya ya, semacam perangkat teorinya itu, sehingga nanti ketemu kira-kira ya secara teori mana yang paling berperan menurut kita ya, karena kan tidak ada yang pasti juga, artinya hipotesis disusun berdasarkan fakta yang ada. Nah, fakta yang kita temukan sampai dengan sejauh ini mana yang paling berperan itu. Sekali lagi yang paling ideal adalah secara patofisiologi itu memang jelas, dan penelitian lain mengatakan bahwa ini secara statistik juga beda secara berperan. Nah, ini memang tugasnya itu, Bu Dr. Neneng ya, tugasnya memang itu, tugasnya untuk defining problem, kemudian nanti membuat hipotesis itu memang itu. Jawaban sementaranya kan harus dibuat berupa hipotesis. Nah, kita menjawab sementara itu dengan banyak membuat pertimbangan tadi dari literatur yang sudah ada seperti ini, kemudian pathway-nya apa saja gitu, sehingga ketemu kerangka teori, kemudian kita mengatakan, oh ini, saya pilih yang ini gitu, dari sekian banyak variabel yang mungkin berperan gitu. Begitu, jadi saya tidak bisa menilai mana yang lebih atau mana yang lebih baik yang diambil. Sebenarnya nggak bisa ya, kita semuanya ditambahkan dulu, ditampung dulu itu ya. Ditampung dulu, nanti ada saatnya kita harus memilih variabelnya, ada saatnya kita harus pilih, tapi ditampung dulu aja, dimasukkan dalam perangkat teori itu. Saya kira itu mungkin salah satu cara jika nanti kita bisa pilih variabel apa. Dan judul nanti terakhir aja. Nanti yang penting kita memahami dulu kerangka teorinya, judulnya nanti belakangan aja. Begitu sudah kerangka teori itu sudah bagus, ya kita baru menentukan, oh berarti seperti ini judulnya, ya seperti itu. Ya. Mungkin Dr. Kudari mau menambahkan sedikit ya. Terima kasih Dr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya merefresh dari pertanyaan Dr. Rosmelia adalah yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Dr. Amin bahwa ada ketidaksesuaian antara publikasi literatur dengan patofisiologi berdasarkan website yang sudah ada gitu ya, Dr. Rosmelia. Nah, kalau dari
dari masukan Pak Amin tadi disampaikan idealnya adalah kita melihat yang pertama dari publikasi literatur seperti apa kebermanaannya, kemudian yang kedua bisa dari website untuk mengetahui apakah itu memang mRNA target dari Mirna yang diinginkan. Nah, kalau dari pendapat saya pribadi, kalau idealnya memang seperti yang disampaikan Pak Hamim, saya sangat setuju bahwa seperti itu, kalau bisa dua-duanya. Kemudian kalau dari sisi praktisnya, kalau seandainya itu tidak bisa dilakukan, dua-duanya adalah yang pertama, kita mengingat bahwa eksperimen dengan menggunakan Mirna itu sangat mahal. Untuk primernya saja sangat mahal, tidak seperti primer biasa yang hanya ratusan ribu, tapi untuk Mirna primernya bisa jutaan. Nah, di sini kita harus berpikir secara praktis juga, apakah kira-kira kalau kita kan penelitian untuk doktoral harus novelty dan juga visibility. Nah, kalau dari segi visibility, dari segi biaya yang perlu diingat adalah kalau memang seperti disampaikan oleh Pak Amim, kalau berdasarkan literatur ada genetic background, namun yang perlu diperhatikan juga di sini sisi positifnya adalah jika Bu Dr. Rosmelia menginginkan berdasarkan literatur itu ada dasar kuat untuk menjadikan itu menjadi kerangka teori bahwa dari meskipun itu ada dari populasi lain misalnya Kaukasia, sedangkan kita populasi Asia, namun itu cukup menjadi dasar kuat bahwa ini ada dasarnya, yaitu Mirna ini dan targetnya ini mendapatkan hubungan yang bermakna untuk lipogenesis atau proses akne misalnya. Jadi kalau kami menyarankan itu boleh, kalau segi praktis Bu Dr. Rosmelia bisa menggunakan literatur yang tentu saja literatur itu dari segi validity, reliability-nya tidak dilakukan lagi. Artinya memang kelompok peneliti itu sudah sangat aktif di bidang itu meneliti hal itu sehingga convincing hasilnya, meskipun kalau Dr. Rosmelia lacak di website itu dipertanyakan seperti itu, tapi Dr. Rosmelia sudah mempunyai dasar. Oh, ini kan kelompok peneliti ini sudah reliable, sudah valid penelitiannya, convincing hasilnya, ditunjukkan dengan kebermanaan, sehingga nanti dari segi visibility Dr. Rosmelia tidak menerawang lagi mau seberapa banyak Mirna yang akan diperiksa, sedangkan satu Mirna itu sudah banyak targetnya. Nah, seperti itu. Sehingga kan untuk pemeriksaannya menurut saya akan sangat tidak visible jika Dr. Rosmelia melakukan istilahnya ya coba-coba, trial and error. Iya kalau hasilnya positif, kalau hasilnya negatif seperti itu. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif berdasarkan literatur publikasi, itu masih bisa. Kalau untuk publikasi itu masih bisa ini berdasarkan publikasi sebelumnya bahwa ini convincing hasilnya, sehingga kami bisa mengikuti itu. Demikian Dr. Rosmelia ya. Halo, bisa nggih? Ya. Mengikuti nggih? Ya. Nggih, terima kasih. Gini, kalau ini kan tadi kalau dari yang artikel jurnal ya, itu ada 3 Mirna yang itu hasil signifikan dalam proses lipogenesis, yaitu 203, 5743P sama Mirna. Nah, dari 3 ini, yang 203 itu memang dia sudah banyak penelitian di kulit, ya, terutama di diferensiasi keratinosit seperti itu. Jadi sehingga memang si peneliti menarik ini mungkin kesimpulannya mungkin yang MIR 203 ini terutama perannya bukan di lipogenesisnya, tapi mungkin di proliferasi, pada saat proliferasi setositnya akan hanya di situ, sehingga banyak di situ. Nah, tapi untuk yang MIR 7 itu saya mencari di Mirtalbase itu, dia salah satu targetnya itu adalah IGF-1 reseptor dan IRS1, jadi insulin reseptor substrat 1. Nah, kalau misalnya kemudian di switch, jadi tidak IGF-1, karena IGF-1 itu kan memang dihasilkan di hepatosit, jadi memang kayaknya kurang masuk, atau ini kan hasil penelitian dari kultur, jadi ini kan hasil penelitian dari kultur, sehingga kalau IGF-1 itu kan di hepatosit, ya mungkin kita di kultur ya memang tidak akan kita temukan. Tapi kalau IGF-1 reseptor kan memang di selnya. Jadi
misalnya switch ke situ, kalau menurut Dokter Hamim dan Dokter Gunadi gimana? Ya. Kita masih Ya, apa bisa diperlihatkan judul sama abstraknya ya, Dokter Neneng? itu yang Bisa nggak ya? Hmm. Sekilas saya sudah baca yang bagian atas ya, background, dan objektif sama metodenya. Nampaknya ini cukup cukup bagus nih penelitiannya. Jadi menggunakan sel lainnya manusia ya, SZ95 itu. Jadi ini memang saya kira kok cukup baik ya untuk menjadi dasar untuk mengambil nirna yang prognosis itu. Ya, saya kira kalau Dokter Neneng mau mengambil ini nggak apa-apa. Kriteria cukup baik kriteria. Halo. Mungkin nanti saya coba masukkan di rangka teorinya dulu ya. Iya. Ini masuk dibuat dulu ya. mana untuk jenisnya. Di ke pathway-nya dia. Tapi ini bagus nih. Jadi dia menggunakan human cell line, kemudian juga saya kira kok cukup bagus apa ya metodenya. Ya, saya kira sementara itu komentar saya nih, karena memang mungkin ada. Terima kasih. Silakan, Bu. Ya, memang mikro RNA ini memang sangat unik ya, karena dia sangat kecil dan targetnya bisa ditempat di mana-mana. Tapi kalau tadi untuk memilih tadi yang saya lihat dari catatannya Dr. Gunadi untuk memilih yang mana karena publikasi dan patofisiologinya itu belum ada. Mungkin tahunnya saja yang kita lihat. Mungkin yang patofisiologi itu tahunnya lebih lama dibanding yang publikasi yang terbaru gitu. Jadi belum dimasukkan. Nah, untuk itu memang ini sih ya, kalau kita di penelitian itu proses mencoba-coba itu juga ada. Cuman permasalahannya kalau kita di Indonesia itu mencoba-coba kan menghabiskan dana, itu saja. Jadi itu yang memang yang kalau kita mempercayai satu publikasi, yaitu publikasi itu yang kita gunakan, dan kemudian kalau bisa kita bisa komunikasi dengan penulisnya gitu. Jadi itu juga sangat membantu dalam kita melakukan penelitian itu. Tapi supaya tidak bingung, itu ambil saja yang dipercayai sendiri gitu. Soalnya memang penelitian mikro RNA itu masih pro dan kontra. Jadi ada yang kelompok yang iya, ada kelompok yang tidak gitu. Ya, ini yang terakhir di PubMed itu juga keluar untuk kanker, tapi apakah ada mengatakan tidak ada pengaruhnya, ada yang mengatakan ada pengaruhnya. Jadi kita itu saja. Nanti tujuannya mungkin tidak langsung ke penggunaan klinis, tapi lebih ke patogenesis gitu saja. Kalau saya pikir, karena kan dia belum stabil. Itu biomarker. Ya, untuk calon biomarker yang panjang. Gitu. Ya, selamat bekerja, itu saja. Pokoknya dipahami satu, yang ikut yang jurnal itu tidak masalah gitu. Cuman ya mulai hati-hati juga. Ini kita kalau penelitiannya kan sel line. Ya, kalau sel line kan artinya ada beberapa sel line yang sudah dibuat untuk tujuan tertentu gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak menemukan sesuatu yang ada di jaringan manusia pada umumnya. Gitu. Tapi tidak apa-apa kalau sebagai dasar tulisan. Gitu. Monggo sampun Pak.